kita tahu kita berada di jalur yang tepat itu apa sih Pak kriterianya? Ya, ada di jalur yang tepat. Kenapa harus selalu ada di jalur yang tepat? Saya tanya balik. Iya. Kan nyasar juga nggak apa-apa. Ya. Desain karir untuk awal gimana sih Pak? Sebenarnya kan kalau nggak tahu ya, saya juga kan tahu ya, saya ini lulusan matematika yang nyemplungnya ke dunia HR gitu ya. Saya punya program buat mereka untuk IDP-nya apa? Mentoring. Tapi mentoringnya bukan dari dalam, dari HR di luar. Siapa yang nyariin? Saya yang nyariin. Saya nyariin HR di luar buat mentoring anak saya, tim saya. Halo again, Inspigoers. Balik lagi bareng saya, Dudi Arisandi, host dari Friends with Boss Podcast. Saat ini kita mungkin tadi sudah dengar ya, teman-teman Inspigoers. Diskusi saya barengan dengan salah satu pemenang Inspidate, yaitu Mbak Taryani, yang saat ini bekerja di PT Timah. Banyak banget kita berdiskusi atau ngobrol tentang HR, tentang career development, dan lain-lain. Selanjutnya saya juga akan ngobrol lagi dengan salah satu pemenang dari Inspidate ini, yaitu Mas Fajril. Nanti kita akan kenalan juga di sesinya. Tapi sebelum mulai biasa, kita mulai dulu dengan pantun. Luarnya kaleng kongguan, dalamnya isi goreng bakwan. Hidup harus punya harapan, meskipun banyak ujian dan cobaan. Oke, kita akan langsung nanti kenalan dengan Mas Fajril. Oke, Fajril, ada kabar? Seneng banget ya. Gimana rasanya jadi pemenang Inspidate bareng Friends with Boss? Wah, nggak disangka sih. Aslinya kan kita dengerin dari online ya, 12 episode tuh, dan 4 Dengerin semua nih? dengerin semua tuh, dan sering tanya juga, kok It's Big Go umumin, ternyata saya pemenangnya. Luar biasa. Selamat sebelumnya. Iya. Cuman ini ada yang aneh nih, kayaknya ini kita ngedate. Gue jadi geli sendiri gitu. Iya. Cowok juga. Ini kan, aduh, ini teman-teman FWB next time gitu ya, mungkin kita Inspidate-nya kalau sesama cowok di atas gunung ya. Iya. Gitu ya, kita bikin FWB-nya, Inspidate-nya tuh di gunung, kalau enggak di area balap mobil gitu ya, atau di meja biliar gitu ya. Ini di depannya ada bunga warna pink gitu ya, so teman-teman saya masih normal. Iya, sama Gitu ya. Sama tuh kata Pak Jril gitu. Anyway, Pak Jril mungkin kalau boleh ya kenalan dulu sebelum mulai gitu ya, supaya teman-teman Inspigoers juga bisa kenal nih siapa sih Pak Jril yang menang di Inspidate di FWB. Oke. Kenalin, aku Fajril. Sekarang jadi corporate secretary staff di perusahaan consumer good Kalbina Ice Cream. Nah, di luar dari itu, aku juga membawa diriku sebagai seorang kreator, di mana purpose of life aku adalah hidup berkarya berdampak dari apa yang aku pelajari, apa yang bisa saya sharingkan, dan bisa diaplikasikan dimanapun mediumnya, entah itu di kerjaan sekarang ataupun karir yang lain. Mantap. Buat Inspigoers ya, silahkan di follow juga tuh di Instagramnya. Bener, beliau nih konten kreator tuh, Fajril Mukhtar gitu. Kayaknya kontennya lebih keren dari kontennya Pak Dudinya sendiri gitu ya. Nanti kapan-kapan saya jadi tamunya malah di kontennya dia gitu. Oke, Zril, feel free kita discuss, nikmatin date kita dengan spaghetti ini gitu ya. Ini kayaknya enak banget nih gitu ya. Ya ngobrol aja, Fajril mau nanya apa, mau cerita mungkin gitu ya. Kerja udah berapa lama by the way, Jit? Kerja awal tuh saya dari semester 7 sih, kuliah 2000. Oh, kuliah juga dulu udah pintar atau kerja mana? Kuliah semester 7 itu kan garap kerjaan skripsi. Situ ada internship juga yang dulu di industri startup sih. Startup yang agile banget di tech gitu, sama di beberapa e-commerce di jam tangan gitulah, sama beberapa agency. Oke. Kalau secara karir 3-4 tahun kalau di profesional, tapi untuk di kerjaan sekarang sudah 16 bulan, Pak. Oh, 16 bulan. Biar kelihatan lama ya, jadi pakai 16 bulan. Enak kan? Enak kan? Enggak. Tapi ini Pak yang perlu saya tanyakan.
Anda kan sebagai fresh graduate yang baru-baru nih, saya kan juga baru lulus 2 tahun lalu kan, sebelum pandemi 2019. Untuk membuat desain karir untuk awal gimana sih Pak? Sebenarnya kan kalau nggak tahu ya, saya juga kan tahu ya, saya ini lulusan matematika yang nyemplungnya ke dunia HR gitu ya. Tentunya kan yang harus dibangun pertama tuh mimpi ya. Saya percaya banget sama itu. Jadi ada istilah you got what you think gitu ya. Kalau kamu pengen jadi sesuatu, kejar gitu ya. Dan ingat bahwa prosesnya tuh nggak akan pernah instan. Kalau mau berhasil tuh nggak akan pernah instan. Ya. Kalau mie instan mungkin enak gitu ya. Tapi kalau berkarir secara instan, ya resikonya juga jadi tinggi juga gitu. Jadi kalau mau ditanya mimpi yang punya mimpi yang jelas lah, mau jadi apa gitu ya. Kemudian ketika kita udah tahu, misalnya dulu saya pengen banget, saya dulu mikirnya tuh pengen jadi orang yang ngurusin orang gitu. Nah ternyata ketika dicari-cari, oh kerjaannya HRD gitu. Mulainya tuh saya persis karir di HRD. Mulainya dari mana? Mulai dari apa yang kita bisa lakukan. Dan jangan terus itu kayak learn sama unlearn-nya tuh nggak boleh putus. Ya, belajar lagi, belajar hal baru gitu ya, supaya akhirnya kita ketemu kok dengan sendirinya nanti di mana yang menjadi spesialisasi kita atau arah mana yang kita mau capai sebenarnya kalau berkaca ke apa yang dulu dilakukan gitu. Dan jangan lupa selama perjalanan itu tadi juga selain belajar, bangun networking. Apa yang lagi kita lakukan ini kayak membangun networking gitu. Not necessary membangun networking itu supaya dapat orang dalam gitu ya, enggak, tapi bisa belajar hal baru gitu ya, tetap relevan dengan apa yang terjadi di dunia luar gitu saja. Dia kan berarti secara general dari dalam diri ya, menentukan why kenapa kita mau mencapainya. Berarti itu kan perlu adanya kompas. Untuk kita tahu kita berada di jalur yang tepat itu apa sih Pak kriterianya? Ya, ada di jalur yang tepat. Kenapa harus selalu ada di jalur yang tepat? Saya tanya balik. Iya. Kan nyasar juga nggak apa-apa. Ya. Ntar kalau jawaban para ini ya kali ya, para motivator gitu ya, langsung akan dikasih tahu tuh jawaban harus di jalan yang lurus gitu ya. Kalau saya enggak. Kenapa nggak belajar dari gagal juga gitu loh? Kenapa nggak belajar dari jalan yang nggak lurus juga gitu loh? Artinya coba mulai aja dulu, semua ada tiketnya. Jadi pasti ada jalan gitu. Itu iklan tiga perusahaan startup gitu ya, pasti ada jalan artinya. Jadi hidup itu gitu ya, trial error gitu ya, error trial lagi gitu. Jadi saya lebih suka kayak kita nggak akan pernah langsung mulus semuanya, ya. I've been there gitu. Kalau ada yang mulus semua ya bersyukurlah, alhamdulillah ya. Tapi kita tuh harus siap dengan tidak mulus tadi gitu. Siap salah jalan terus muter balik. Siap salah jalan terus hadap kiri atau hadap kanan gitu ya. Nggak usah muter balik tapi hadap kiri maju gitu ya. That's life gitu ya, yang aku pikir kita mesti persiapkan juga bahwa nggak semuanya akan sesuai dengan skenario yang kita pengen, karena yang kita pengen belum tentu yang Allah pengen, kan gitu. Di kuncinya adalah adaptif ya Pak ya. Benar. Terus Mbak, Kamu udah jago tuh. nggak jelas masih belajar Pak. Ini Pak, nowadays kan kita tahu nih banyak corporate, banyak perusahaan yang punya value, punya visi misi, tapi untuk nurunin culture-nya itu kadang cuma jadi jargon aja. Untuk kita biar bisa mengontrol tuh, memastikan itu diterapkan ke atasan sampai ke bawah. Mulai dari mana sih Pak? Ya memang benar sih. Tadi kadang-kadang kan company value terus ditempel cuma di dinding gitu ya. Jadi nama ruangan gitu ya. Biasa gitu ya. Jadi nama ruangan integrity gitu ya. Tapi kalau berhadapan sama yang harus ngeluarin duit juga gitu ya. Jadi boro-boro integrity gitu ya. Terus ngelakuinnya di ruang integrity lagi, tadi di ruang meeting namanya integrity tapi ngasih amplop gitu. So yang penting tuh sebenarnya
Komitmen dulu lah, komitmen dari seluruh lapisan organisasi yang tentunya dimulai. Kalau saya percaya tuh ya selalu bahwa perubahan itu harusnya datang dari leader kan. Leadernya punya komitmen dan value itu harus dibangun dari dalam organisasinya. Bukan ngikut-ngikut dari luar gitu lah. Maksudnya di luar lagi musim pakai kata ownership, terus pakai juga nih ownership gitu, tanpa tahu kayak gimana gitu ya. Dalam perjalanan saya di company yang sekarang misalnya ya, bahkan value itu bisa dirubah. Ya jadi waktu saya join value kantor yang saya sekarang ada 3. Ya. Nah ternyata setelah dalam perjalanannya saya melihat bahwa value yang 3 ini udah jadi culture. Kan itu yang hebat. Ketika value itu udah jadi culture. Tetapi problem berikutnya muncul. Lalu apa? What's next? Kalau perusahaan tempat saya sekarang kerja ini harus tumbuh, berarti harus dilihat lagi value ini masih relevan atau enggak. Nah kemudian kita perkuat. Jadi kita punya value baru. Nah problemnya adalah gimana nuruninnya, mulai dari mana? Gitu ya. Tentunya mulainya definisinya jelas dulu. Perilaku apa yang diharapkan dari integrity? Perilaku apa yang diharapkan dari ownership? Misalnya kalau itu yang jadi value perusahaan, itu harus jelas dan ditranslate dengan bahasa yang mudah, bukan bahasa yang susah. Kadang-kadang kan keren-kerenan. Padahal integrity itu sesimpel bahasa yang mudahnya mungkin kayak bisa kalau ngomong integrity tidak menerima suap. Itu kan lebih mudah dibanding pakai bahasa yang flowering tapi tetap dilakukan. So mulai dari mendefinisikan setiap value yang bisa jadi perilaku sehari-hari. Itu aja simpelnya dulu. Dan kalau di kami itu dibikin bukunya, dibikin kampanyenya, dibikin programnya yang tentunya kalau ngomongin tadi ya value ya, jangan pikir bahwa itu bisa udah diumumin hari ini gitu, besok semua orang nurut gitu. Besok semua orang punya integrity. Ada proses yang pasti perlu waktu. Ada faktor waktu di sana yang menentukan apakah value kita relevan atau tidak. Dan yang terpenting, value itu harus dicontohkan. Kalau saya begitu ya, harus ada role modelnya. Siapa yang harus jadi role model? Ini kita sendiri. Leader dulu dari kita sendiri, leaders juga. Jadi orang tuh akan ngelihat, oh kalau leader saya ngomongin integrity dan dia ngasih contoh ya udah, itulah contohnya. Itu lebih mudah maksudnya. Ya jargonnya mulai dari diri sendiri pasti. Tapi paling mudah apa sih? Lihat contoh. Dia lead by example. Iya. Memang cukup klasik tapi itu memang Masih berlaku. terlaku sih, relevan. Ini menarik nih Pak. Berarti kan dari atasannya deh. Jadi pemangku terbesarnya. Kalau di perusahaan ada leader berarti presiden direkturnya. Nah kalau di industri saya kan dari corporate life nih, dari corporate style ada pemegang saham majority shareholder. Nah kadang ada majority shareholder itu yang suka dia mementingkan profit dulu. Karena kan dunia udah berubah nih. Lebih banyak corporate yang mengedepankan soal employee engagement, employee culture tuh. Untuk meyakinkan dari cara lama ini untuk shifting ke cara agile sekarang gimana sih Pak? Justru saya mikirnya malah balik aja, jadi nggak ada perusahaan yang nggak menguntung. Semua pasti mikirnya profit gitu. Tapi gimana cara nyampe ke sana tanpa harus ngorbanin budaya kerja misalnya, profesionalisme, atau menghindari toksik gitu-gitu ya. Itu kan jadi tantangan tersendiri kalau saya ngelihatnya. Jadi nggak serta-merta bahwa fokus ke tujuan untuk dapat untung itu salah kalau saya ngelihat sih. Jangan diadu gitu loh maksudnya. Jangan diadu antara nyari untung dengan budaya kerja. Itu sesuatu yang bisa jalan bareng gitu ya. Nah problemnya adalah menjelaskan itu ya. Apalagi sama orang yang punya kuasa gitu ya. Nah ada kayaknya di satu sesi itu saya cerita di podcast ini, kalau nggak salah ada ya, saya pernah ada bilang kayak cari ally gitu loh, cari sekutu gitu ya di level yang lebih tinggi untuk membantu kita menyuarakan aspirasi kita, menyuarakan concern kita. Karena kita nggak bisa sendirian. Saya misalnya ya,
kalau mau ada inisiatif ke CEO, Ya. saya ajak ngobrol dulu yang level saya gitu. Oh, ya. Kalau ada 2-3 orang udah buy in, saya ngomong ke CEO, ntar CEO-nya nanya, menurut kalian gimana? Udah 3 orang say yes gitu. Itu cara praktis gitu ya, cara praktis mungkin untuk bisa dapetin buy in gitu ya. Not necessary bahwa buy in itu semua usulan disetujui gitu ya. Kita juga harus siap tuh dengan manage ekspektasi itu. Gitu. Iya. Yang juga saya pelajari juga sih Pak. Kadang usulan kita itu ditolak, tapi kita perlu sebagai internal perlu putar otak lagi untuk tahu cara yang bisa diterima oleh majority stakeholder. Nah, ini kan berarti ada turunan dari mindset nih Pak, untuk membentuk growth mindset dari, karena kan growth mindset ini kan lagi digaung-gaungkan kan secara ya milenial gitu. Nah, untuk dari HR sendiri, gimana membangun culture growth mindset tapi belum punya orang people? Belum punya orang HR HR masih record aja sih. yang hanya recording doang tadi ya. Enggak. Balik lagi ya, organisasi mesti punya komitmen sih jadi, untuk melakukan perubahan atau bertransformasi dari sisi HR atau dari sisi people gitu ya. Dan ini mesti ada willingness yang tinggi dari pemangku kepentingannya gitu ya. Bahwa, yes, kita pengen bertransformasi. Kalau di organisasi belum ada, bukan berarti nggak bisa juga gitu. Bisa mulai dari mana aja. Kayak teman-teman yang lagi membangun startup, mungkin di awal-awal mereka nggak mikir ada HRD ya. Bahkan HRD-nya aja nggak ada gitu. HRD-nya mungkin malah foundernya gitu. Tapi membangun bahwa bukan berarti mereka nggak bisa membangun growth mindset di dalam sistem. Nah, kadang kan kendala kita adalah ketika organisasi udah kadung gede tuh. Makanya kemudian ada tim, biasanya kalau di FMCG ada tim improvement gitu ya. Tim ini tuh yang jalan duluan gitu ya. Untuk merubah mindset, merubah kebiasaan di area produksi saja misalnya gitu ya. Atau yang tadinya misalnya sampah bisa dibuang atau nggak dipilah misalnya kayak gitu kan dulu pengalaman lah gitu Pak Jiri ya. Saya juga pernah di FMCG. So not necessary harus ada di tim HR Pak. Belum ada ya. Kalau mau bikin perubahan tuh bisa mulai dari mana, tapi komitmen dan dukungannya harus datang dari pemangku kepentingan ya. Kalau memang itu misalnya dari organisasi kecil dulu gitu kan. Karena kan kalau nggak bisa lebih gede mulai dari organisasi kecil. Saya di kamu lah. Kamu di corporate secretary ya. Mulai dari tim corporate secretary misalnya membangun itu, baru di copy ya. Atau kalau istilah saya tuh piloting ya, biasanya tuh kalau mau bikin perubahan atau mau bikin rencana baru, misalnya nih ada konsep OKR gitu ya, daripada saya launch dulu di seluruh organisasi ya untuk ganti KPI jadi OKR misalnya, saya mulai dulu dari tim HR. Kalau tim HR-nya aja pusing gitu ya, kenapa harus pakai itu gitu, apalagi yang lain nanti jangan-jangan gitu. Nah, piloting itu juga bisa jadi salah satu cara untuk membantu rencana-rencana kita lah untuk melakukan perubahan. Oke, berarti ini ada key point-nya adalah soal menentukan strategi ya. Dan ada strategi. Soal ada industri nih yang cocok pakai OKR dan KPI. Kadang ada industri yang udah pakai cara lama tapi tetap bisa berjalan sampai 50 tahun. Yes. Gitu ya. Jadi nggak mesti harus dirubah. Kan itu yang kadang latah gitu. Ya. Nggak mesti latah. Masih relevan nggak? Masih sesuai nggak apa yang kita lakukan gitu. Jangan-jangan malah yang katanya paling canggih harus belajar dari yang stabil gitu. Jadi memang setiap organisasi itu bisa punya karakteristik berbeda. Tapi bahwa kita harus lebih agile gitu ya, bahwa harus ada adjustment dengan perkembangan yang semakin ke teknologi lah atau segala macam, ya itu harus disiapkan juga Fadri. Gitu. Menarik Pak. Ini Pak, kembali lagi ke soal leader nih Pak. Kadang kan ada untuk keluar masuk atau people come and go kan banyak tinggi banget nih sekarang ini. Kadang relevan nggak sih Pak kalau kita mengidolakan leader di industri yang lain? Nggak apa-apa dong. Salah satu guru saya tuh yang misi di Friend with Boss itu Pak Joseph Batauna. Saya nggak pernah jadi anak buah beliau.
Ya. Tapi kalau ditanya siapa idola saya HR, ya beliau salah satunya, Pak Jose. Makanya saya ajak. Ya. Dan alhamdulillah beliau mau gitu. Ya. Maksud saya, belajar itu bisa dari mana aja. Dan kadang mungkin belajar itu bisa dari orang yang berbeda bidang dengan kita. Bahkan di tim saya, ada salah satu tim HRBP. Ya. Saya punya program buat mereka untuk IDP-nya apa? Mentoring. Tapi mentoringnya bukan dari dalam. Dari HR di luar. Siapa yang nyariin? Saya yang nyariin. Saya nyariin HR di luar buat mentoring anak saya, tim saya. Dari internal siapa? Dari internal yang harus jadi mentornya juga bukan orang HR juga. Tapi bisnis partnernya siapa? Supaya apa? Supaya dia terbuka secara networking ke dalam dan juga networking keluar. So nggak salah. Saya kira kalau kamu punya idola, punya mentor di luar yang ada di perusahaan. Tapi kamu juga harus punya orang yang akan kamu jadiin mentor di dalam supaya kamu tetap membumi. Makanya itu yang saya lakukan dan jadi program IDP buat tim HRBP saya itu. Setiap orang di tim HRBP pasti punya 2 mentor. Satu di eksternal, HR eksternal, satu di internal, tapi bukan HR. Oh, oke. Tapi orang yang Oke. jadi bisnis partnernya dia. Misalnya dia HR untuk tim teknologi. Harus leader di tim teknologi yang jadi mentornya dia. Jadi bisnis acumen-nya bagus. Gitu. Ini kayak dibahas di podcastnya FWB juga sih, episode kayak ini soal mentoring dari lintas divisi atau beda atasan lah. Biar kan kita nggak ada lebih banyak wawasan dari orang lain tuh. Nah ini Pak, untuk membangun learning habit nih, untuk mau belajar dari orang lain. Kadang tuh ada tuh divisi atau departemen yang dia merasa dia pintar Hebat. paling hebat, tapi nggak mau menerima feedback dari tim yang lain. Suruh dia ngajar ke orang lain. Suruh dia ngajar ke orang lain. Membangun budaya belajar itu juga proses panjang. Kalau di tiket.com ya, di tempat kerja saya kita pakai pancingan juga, dan kita tuh kayak belajar tuh buat everyone. Jadi kita punya LMS atau Learning Management System di mana semua orang bisa belajar sendiri-sendiri. Karena kita believe sama tagline-nya bahwa learning is for everyone. Oke. Jadi mereka bisa belajar sesuai dengan bidang minatnya masing-masing. Tapi kita juga punya program namanya Learning Wallet misalnya. Buat mereka yang senang ngajar itu mereka kan dapat token appreciation. Oh, menarik. Yang nanti misalnya token appreciation itu 100.000. Tapi bukan uang cash yang kita kasih. Itu bisa dikumpulin buat beli buku. Atau buat ikut kursus yang nggak kita sediakan misalnya. Atau ikut training yang nggak kita sediakan. Jadi Learning Wallet ini membangun juga, jadi belajar, dia bisa ngajar, tapi dia bisa belajar di satu sisi. Kita apresiasi juga. Jadi ada actionnya dari setiap program yang kita lakukan. Jadi poinnya adalah memberikan wadah lah ya, medianya. Untuk orang bisa yang belum bisa punya pengalaman, untuk dia mengajarkan, untuk sharing lah. Dan juga dia bisa mengamatin dari audiensnya dia, murid-murid dia juga belajar. Dan juga ini yang saya highlight adalah soal adanya reward yang dia visinya adalah mempermudah hidupnya dia. Yes. Kan, Pak. Dari awal lagi Mbak. Jadi untuk purpose of life, pada tujuan dari dalam dalam diri. Nah, untuk sebagai employee, sebagai tim, sebagai siapapun itu, baik itu atasan, peers maupun bawahan, untuk kita punya rasa memberikan impact di value sebagai karyawan, sebagai change maker lah di organisasi. Gimana tuh Pak awalnya? Awalnya understanding your role dulu. Kadang-kadang kita bahkan kerjaan yang sebenarnya kita aja kita nggak tahu itu. Ya. Atau kadang-kadang ditambah-tambahin mulu gitu kerjaannya. Jadi memahami apa yang menjadi tugas kita dan apa yang impactnya sebenarnya ke organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah bangun budaya apresiasi. Kalau orang pengen punya ownership yang tinggi, pengen merasa dihargai ya di dalam organisasi, ya bangun itu budaya apresiasi.
misalnya dibikin kayak momentumnya, misalnya di announce, misalnya oh si ini bisa menghasilkan ini, si ini menghasilkan, bahkan dipublish gitu ya. Kalau di tempat saya sekarang misalnya sesimpel kalau ada karyawan bikin terobosan apapun gitu, atasannya itu akan naruh di media komunikasi sendiri langsung, jadi nggak nunggu sampai besok atau lusa gitu. Hari itu juga si ini congratulations ya, kita bisa akuisisi hotel Anu gitu, thank you buat ini. Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa jadi tips lah ya barangkali untuk membangun budaya supaya orang ngerasa matters gitu di organisasi kan gitu ya. Tapi gimana bisa matters kalau dia sendiri sebenarnya nggak tahu kerjaan gue apa sebenarnya gitu. Apa sih impactnya gue buat organisasi? Jadi poinnya adalah lebih banyak mendengarkan lah ya. Mendengarkan dari dalam diri dan memberikan memanusiakan manusia. Poinnya itu. Ya itu supportnya lah ya. Ya, Itu supportnya dari memahami apa yang menjadi pekerjaannya, punya target yang jelas. Itu juga jadi penting ya ketika orang merasa saya harus make impact nih buat organisasi. Ya Pak, kemudian untuk dari beberapa industri yang dia bermula dari family business terus kemudian berkembang besar sampai sekarang ini jadi IPO dari perusahaan terbuka untuk membangun culture yang bisa bring impact untuk dari family business yang relevan dari gaya lama jadi gaya sekarang. Ini kalau bayar konsultan mahal loh. Jawab gitu ya. Maksudnya saya nggak bisa, karena setiap organisasi ya balik lagi itu mereka punya sejarahnya masing-masing gitu. Dan saya nggak mau kayak dikotomi generasi lama generasi baru. Jangan-jangan nih penak zamanku gitu ya. Penak zamanku tau gitu kan. Jangan-jangan apa yang dilakukan sebelumnya itu jauh lebih baik gitu ya. Atau yang sering terjadi di perusahaan family business itu ya, dulu kan orang sering gitu tuh, dulu sih kalau ada apa-apa gitu ya enak gitu, sekarang susah gitu ya. So kata kuncinya itu sebetulnya ketika kita ingin merubah daya kerja, mengimplementasikan sesuatu yang baru, pastikan change managementnya berjalan dengan baik gitu. Pastikan bahwa itu disiapkan, jadi nggak serta-merta kita mau rubah ini gitu terus nggak ada komunikasi, orang malah jadi bingung. Sebenarnya kuncinya simpel kan, komunikasi. Kuncinya simpel. Tiba-tiba bikin perubahan aja tanpa orang dikasih tahu, orang marah lah gitu ya. Contoh kecil lah, saya pernah ngalamin orang dipindah kursinya marah loh, karena dia nggak dikasih tahu gitu. Hal kecil loh. Kan perubahan, apalagi perubahan organisasi yang dampaknya tuh bisa ke banyak orang. So komunikasi itu jadi sangat krusial. Ketika mau bikin perubahan apapun, entah itu berubah dari gaya kepemimpinan lama ke baru, ada perubahan atasan segala macam, komunikasikan dengan baik. Mesti kalau di organisasi itu kayak di kami itu ada internal communication, ada external communication. Nah, kan kamu juga corporate secretary ini pasti kerjaannya begitu tuh. Gitu ya. Buat regulasi. Iya, betul. Di dalam harus gimana, komunikasinya di eksternal juga harus gimana. Karena kalau enggak, chaos loh. Atau karyawan nggak tahu nih organisasi mau kemana gitu, itu bahaya. Berarti ya, berarti selain komunikasi satu arah juga perlu disosialisasikan sih Pak. Ya, betul. Terakhir Pak, pertanyaan saya adalah apa sih end game dari Pak Dude? Karena kan udah berkarir 20 tahun lebih nih HR nih. End game-nya mau jadi apa nih Pak? End game. Ya kalau end game-nya ya end gitu. Sayanya udah end gitu. Jangan-jangan gitu. Kalau bicara end game apa ya? Visi saya tuh simple kalau bicara dimanapun saya kerja ya. Termasuk di tiket lah. Bicara tuh saya pengen membangun best employee experience gitu ya. Best employee experience. Ada experience-nya. Iya, jadi orang ngerasain kalau kerja di company yang saya ada tuh keren banget lah gitu. Dari orang mulai tahu namanya sampai orang itu jadi alumni, bangga tuh jadi alumni. Bahkan mungkin bentuk ikatan alumni gitu ya. Yang kalau bisa balik lagi gitu ya. Itu sesuatu cita-cita besarnya gitu. Apakah ada N-nya? Mungkin nggak ada, karena itu kan proses panjang ya. Tapi yang saya pengen bangun adalah legacy. Yang saya tinggalkan bahwa kalaupun Pak Dudi N gitu ya tadi, saya dan tiket N gitu ya. Itu adat yang ditinggal, jadi siapapun yang nanti akan menggantikan saya itu tinggal melanjutkan.
Oke. tinggal melanjutkan bahwa oh iya kemarin ini udah beres nih, yang ini udah beres. Karena namanya employee experience itu pasti akan effort, nggak akan selesai gitu. Begitu. Oh siap. Udah ada aturan DNA-nya nih yang masih ada nih. Pak Cyril, thank you banget. Thank you juga Pak Dudin. Sudah jauh-jauh dari Surabaya nih gitu ya. Nanti kapan-kapan kalau saya ke Surabaya kita lanjut lunchnya, kita kontak-kontakan gitu ya. Seneng banget bisa ngobrol bareng teman-teman Inspigo gitu ya. Inspigoers, ini adalah acara terakhir dari FWB season 1. Saya harus garis bawahi, semoga ada season 2. Saya tunggu nanti teman-teman dari tim Inspigo kalau memang ada season 2. Dan sekali lagi semoga diskusi ini membawa manfaat tidak hanya buat kita yang diskusi, karena saya juga belajar nih dari Fajril gitu ya. Semoga juga bisa bawa manfaat bagi teman-teman Inspigo. So, thank you. Sampai ketemu lagi.